sampaikan di sini. Ya, pada 19 Januari 2022 ya, melalui media-media online yang beredar akhir-akhir ini, marak sebuah kasus tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh putra kiai di salah satu pesantren di Jombang. Ironisnya, kasus ini diberitakan dengan sangat berat sebelah karena hanya satu sisi cerita, yaitu cerita dari pihak yang mengaku korban yang selama ini beredar di mayoritas masyarakat. Ya, jadi pada 22 Januari itu ya. Sedangkan cerita dari pihak pesantren dan juga yang dituduh sebagai pelaku diselewengkan menjadi aksi buta jamaah pesantren atau tindakan penghindaran dari proses hukum. Ini satu sisi. Bila pembicaraan keadilan, tentunya jangan sampai hanya satu sisi cerita yang didengarkan. Bila Anda memang pengen mengetahui kebenaran dari kasus ini, maka bacalah ya, maka dengarlah ya. Ini dengan pikiran yang jernih dulu. Mungkin tanpa ada tendensi apapun. Jadi kita ini jangan melihat biar nggak ada tendensi apapun kita menyikapi sesuatu. Ya, ini penting sekali. Ya, ini adalah penjelasan dari cerita dari sisi pesantren ya, yang tanpa diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan, tahu-tahu sudah dituding sebagai pesantren kriminal. Berita tentang kasus pelecehan seksual MSAT adalah tidak benar dan merupakan fitnah serta rekayasa. Ya, ini saya hanya membaca sumber. Jangan salahkan saya dulu. Karena ini masih dalam investigasi ya, teman-teman ya. Saya rasa Polri lebih menyampaikan sesuatu dengan hukum ya, lebih jelas. Saya lebih percaya dengan Polri. Ya, tetapi kan namanya politik keluarga, kita tidak tahu. Kalau polisi kan hanya menjalankan tugas. Ketika ada pelaporan, polisi kewajibannya untuk memproses, kan begitu. Ya, ini adalah penjelasan dari cerita ya, dari sisi pesantren yang tanpa diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan, tahu-tahu sudah dituding sebagai pesantren kriminal. Berita tentang kasus pelecehan seksual MSAT adalah tidak benar dan merupakan fitnah serta rekayasa. Ya, jadi hormat kami ya kepada seluruh penyintas di seluruh negeri yang benar-benar mengalami kejadian mengerikan berupa kekerasan seksual, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, di sini sekali lagi dinyatakan bahwa kasus MSAT ini adalah tidak benar. Ya, jadi kronologi peristiwanya ini teman-teman ya. Pada tanggal 15 Mei 2018, seorang perempuan dengan inisial IP yang merupakan mantan murid pesantren melaporkan kepada Polres Jombang tentang adanya kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh MSAT. IP, nama inisialnya, didampingi oleh NS sebagai kuasa hukum, yang mana NS juga adalah mantan murid pesantren. Kasus tersebut berhenti karena penyidik memutuskan kasus tidak bisa berlanjut. Itu 2018 ya. Lalu dilanjutkan 2019 sampai dengan 2022. Pada bulan Oktober 2019, seorang perempuan berinisial MNK atau disebut NA ya, di beberapa media tertentu ya waktu itu, yang juga merupakan mantan santri di pesantren ini, melaporkan ke Polres Jombang mengenai kejadian pelecehan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh MSAT kepada dirinya ya waktu itu ya. MNK melaporkan kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2017. Mohon maaf ya, aduh, sebetulnya saya takut menyampaikan kayak gini, tapi ini harus saya sampaikan. Ini dari sisi sini ya, teman-teman ya. Kali ini yang berinisial IP itu yang sebelumnya menjadi pelapor pada tahun 2018 digunakan sebagai saksi pelapor MNK. Ya. NS Sun Suyutigus pekerjaan avokat. Oh gitu ya. Oke ya, saya lanjut dulu. Ya. Ada ini adalah bukti pelaporannya. Tapi ya nggak terlalu terlihat ya. Ini bukti pelaporannya dari waktu itu, proses, tapi kurang jelas ya. Oke, saya balik dulu kameranya.
Ya. Oke. Tapi ya kurang jelas juga ya. Ini ada nih. Ya. Ini ada sumbernya. Makanya saya sampaikan supaya apa? Supaya kita tidak terlalu inilah ya. Kita punya pandangan sendiri ya mengenai permasalahan ini. Sebelumnya saya akan susup dulu kopinya. Masya Allah, enak ya. Nah, ini kejanggalannya. Ini kejanggalannya ya, kejanggalannya teman-teman. Nanti di-share ya. Di-share enggak apa-apa. Ini kejanggalannya. Saya perlu sampaikan dulu nih. MNK melaporkan kasus pelecehan seksual pada anak. Faktanya, pada laporan MNK mengenai kejadian tersebut, kejadian itu terjadi pada tahun 2017. Yang mana saat itu MNK sudah berusia 20 tahun. Ini yang MNK, yang berinisial MNK ini usianya sudah 20 tahun. Oke? Paham sampai sini? Menurut Ketua Komnas PA pada tahun 2019, ya, yang datang langsung ke pesantren, kasus yang dilaporkan oleh MNK bukan ranah Komnas PA karena MNK sudah tidak bisa dianggap sebagai anak di bawah umur. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, lanjut kita. Kejanggalan penetapan status tersangka pada tanggal 31 Oktober 2019. Penyidik Polres Jombang menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan atas kasus MSAT. Berikut adalah lampirannya. Ini lampirannya ini teman-teman ini. Nah, ini lampirannya, saya akan kasih kisi-kisinya. Ya. Ini adalah oke. Tetapi pada tanggal 12 November 2019, Kasat Reskrim Polres menerbitkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus MSAT dan juga sudah sekaligus ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan SPDP tersebut dipotret dan diunggah ke Instagram oleh user Malakiano. Ya. Malakiano 10. Ya. Lalu sayangnya akun Instagram Malakiano 10 tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas karena tak lama kemudian akun tersebut tidak dapat ditemukan. Selain itu, atas dasar apa penetapan sebagai tersangka ini? Padahal tak ada pemeriksaan sama sekali dari pihak kepolisian terhadap MSAT. Ini dari sumber itu ya, nggak tahu ini sumbernya bohong atau tidak. Tetapi ini kita ada sumber dan ini ada datanya, teman-teman ya. Lalu kejanggalan SPDP tersebut sepertinya janggal karena dengan status tersangka diterbitkan tanpa adanya pemeriksaan ataupun permintaan keterangan di pihak MSAT. Namun MSAT sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita bahas faktanya ya. Keputusan penetapan tersangka dianggap sepihak karena tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari pihak terlapor. Ya. Oke. Memang sebelum terbitnya SPDP, polisi sudah memanggil banyak saksi. Namun semua saksi itu adalah yang dipilih oleh pelapor. Tak hanya itu, proses memberikan kesaksian itu dilakukan dengan pertanyaan yang terkesan menekan dan menyudutkan. Tidak dilakukan secara bijaksana untuk membuat para saksi menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ya. Wah, ini tahu benar atau enggak ini. Ya.
dari sekitar 20 orang saksi, mayoritas saksi tersebut mengatakan bahwa kejadian seperti yang diungkapkan MNK tidak terjadi. Tetapi tetap saja hanya berdasarkan itu saja SPDP bisa terbit. Di situ diduga adanya kejanggalan dalam proses penyidikan dan mengkhawatirkan kasus ini sudah direkayasa. Dari penetapan sebagai tersangka tersebut, banyak berita sudah dipublish oleh media-media yang berpotensi. Saya pernah lihat, ini Rudy M. Kamri ini juga, Bang Rudy ini pernah membuat postingan tentang permasalahan ini. Saya juga heran ya, sumber dari mana ya? Ya, ini saya juga mendapatkan sumber, makanya ya sangat membingungkan. Banyak berita sudah dipublish untuk media-media yang berpotensi menggiring opini publik tanpa tahu kebenaran proses hukumnya seperti apa. Ya. Lalu kita lanjutkan. Wis, pokoknya banyak sekali saya berita-beritanya ada ini sumber-sumbernya ya. Penggorengan media ini sangat disayangkan karena tidak menekankan pada alasan MSAT tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Yaitu karena saat itu bersamaan dengan sakitnya ayahanda MSAT jatuh dan patah dislokasi ya, tulang kaki ya, yaitu Bapak Kiai Pondok Pesantren dan MSAT dibutuhkan di rumah untuk merawat ayahnya. Bahkan penetapan tersangka itu terjadi sehari setelah jatuhnya Bapak Kiai tersebut. Mengenai ini akan dibahas lebih dalam di bab selanjutnya ini. Saya akan nanti sampai ke keluarga teman-teman. Ada keterkaitannya ini. Jadi mohon maaf ini untuk masalah keluarganya Mbak Yai Tar atau dari ini ya, Besto Manuto Gus Arya penak. Ini ada yang komentar ini loh. Ya, padahal menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Bab Standar Operasional Prosedur Pemanggilan ya, atau nomor dokumen SOP DIT Reskrimsus halaman 8 tahun 2016 menyebutkan apabila yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Padahal menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ya, bab standar operasional prosedur pemanggilan nomor dokumen SOP DIT Reskrimsus halaman 8 tahun 2016 menyebutkan apabila yang dipanggil ya, yang tadi itu berarti teman-teman. Oke. Bahkan dituliskan di media bahwa Polres akan melakukan penjemputan paksa apabila tersangka tidak kooperatif. Bukankah hal seperti ini bisa cenderung menggiring opini publik? Oke. Saya rasa Polri melakukan sesuatu punya alasan yang kuat. Ini hanya pandangan satu sisi ya. Oke. Saya juga belum tentu percaya dengan sumber-sumber yang seperti ini. Tetapi setidaknya kita bisa menganalisa bersama-sama ya teman-teman, supaya untuk mengimbangi apa? Ini loh yang ada di media ini kok sangat ramai sekali. Orang menjadi tiba-tiba menjadi suci ya kan. Lalu saya lanjutkan. Bagaimana bila ada pihak yang sengaja mengatur agar semua ini terjadi secara bersamaan? Supaya sebuah opini terbentuk di masyarakat mengenai MSAT tersangka kekerasan seksual menghindar dari panggilan. Tanpa mengetahui kejanggalan-kejanggalan proses hukum yang sudah diterangkan di atas. Yang tadi itu. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini, apabila kalian melihat dari sudut pandang sebagai murid pesantren, oke? Ini kalau seandainya Anda melihat dari sudut pandang sebagai murid pesantren ya. 1. SPDP dengan status tersangka terbit setelah surat ketetapan penghentian penyidikan berdasarkan kesaksian yang dilakukan secara sepihak. 2. Dan tepat sehari setelah kecelakaan Bapak Kiai, kejanggalan kecelakaan ini akan diterangkan di bab selanjutnya ya. Ya, 3. Penetapan status tersangka tanpa adanya pemeriksaan di pihak MSAT. 4. Padahal saat itu MSAT masih merawat Bapak Kiai yang kondisinya masih kritis. Ya. Oke. Karena menyita perhatian publik dan tak kunjung menemukan titik terang, kasus ini diambil alih oleh Polda tepatnya sekitar Januari 2020. Ya. Kepada Polda, MSAT meminta agar pemeriksaan dilakukan di kediamannya karena alasan tersebut di atas ya, yang tadi itu. Jawaban dari Kabid Humas Polda Jatim, permintaan yang belum bisa dipenuhi karena peraturan SOP penyidik melakukan pemeriksaan harus di kantor polisi.
Ya juga sih.